Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh bangun, tidak kurang suatu apapun. Biarlah kami boleh semangat mendengarkan sebagian dari Injil firman-Mu. Karena kekuatan kami hanya daripadamu Tuhan. Untuk itu Tuhan berbicaralah kepada setiap daripada kami Tuhan. Supaya kami dapat melanjutkan kehidupan kami Tuhan yang penuh dengan makna dan kami lebih berguna bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita masih dalam tema Walking in Reconciliation. Ya Bapak Ibu, seperti yang kita udah sering dengar setiap hari ya, kita diajarkan untuk mengampuni, untuk rekonsiliasi, sudah 3 bulan ini. Dan saya mendengar banyak sekali cerita-cerita pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian yang begitu eh, dahsyat dalam kehidupan setiap masing-masing kita. Dengan 3 bulan itu tentunya itu udah terus merema dalam kehidupan kita. Kita teringat-ingat gitu dalam kehidupan sehari-hari itu terbawa gitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak hanya sekali 2 kali kita dengar, tapi ini setiap hari gitu. Dalam 3 bulan ini kita dengar ini terus gitu. Dan ternyata setelah diselidik-selidiki ada di bagian-bagian yang paling kita nggak ngeh gitu ya. Udah banyak hal yang akhirnya dibukakan Tuhan dan eh, banyak terjadi rekonsiliasi, keluarga dan teman-teman, orang sekeliling. Jadi mulai satu persatu mulai terbuka dan akhirnya kita semua dipulihkan. Amin. Dan tentunya kita tidak bosan-bosan dan jemu-jemu untuk tetap mendengarkan uh, tema ini supaya kita semakin dipulihkan dan semakin sempurna. Ya, kita akan masuk di dalam bringing peace in the family, selalu nomor satu hubungan di dalam keluarga. Ini terus gitu ya. Kadang kita suka terlupa bahwa ada keluarga-keluarga yang mungkin sudah tidak kita ingat lagi karena kita sudah tidak pernah punya hubungan dengan mereka. Karena kita sudah terputus mungkin hubungan, sudah kecewa dan kepahitan, akhirnya kita dengar firman Tuhan pun ya orang yang ada di sekeliling kita aja gitu kita pulihkan. Tetapi kita lupa dengan orang-orang yang sudah mungkin bertahun-tahun lamanya sudah tidak pernah kita ingat lagi dan perlahan-lahan ini Tuhan bukakan. Ya, puji Tuhan dalam firman Tuhan Yakobus 3 ayat 18 yang berbunyi, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak Ibu, firman Tuhan di sini artinya adalah menekankan bahwa kebenaran itu ditaburkan dalam suasana damai. Ya, untuk orang-orang yang mencintai damai, bukan dengan pertengkaran atau perdebatan. Jadi ayat ini bermakna bahwa hikmat yang sejati itu menghasilkan buah kebenaran, ditaburkan dalam suasana damai, ya bukan dengan perdebatan, perkelahian, pertengkaran gitu ya. Jadi kita anak-anak Tuhan itu punya hikmat ketika kita menghadapi sesuatu apa yang harus kita lakukan. Seringkali kita terjebak dengan perdebatan-perdebatan bersama keluarga yang itu udah menjadi sebuah kebiasaan di sebuah keluarga gitu ya. Selalu menjadi kebiasaan untuk orang tua dan anak atau anak-anak adik kakak itu udah sebuah kebiasaan. Waktu saya nonton film Bila Esok Ibu Tiada itu benar-benar kayak realita kehidupan gitu ya. Diawali dengan bagaimana anak-anaknya itu saling eee, berkata kasar gitu ya, satu dengan yang lainnya. Karena sudah terbiasa. Yang pertama menganggap bahwa dia adalah kakak pertama yang akan mengatur gitu ya, mengatur keluarga ini. Karena udah terbentuk sebagai kakak pertama, jadi dia melihat adik-adiknya itu harus dia atur gitu. Dan adik yang kedua dan ketiga semua punya peran untuk saling menyakiti. Dan di cerita itu, eee, adik kakak ini akhirnya, eee, kecewa
akhirnya terluka satu dengan yang lainnya, dan tanpa mereka sadari mereka melukai orang tua mereka. Sampai orang tua mereka tidak ada dan mereka menyesal. Ya, karena pilihan itu tidak akan pernah berguna ya Bapak Ibu. Lebih baik kita pulihkan dari sekarang daripada nanti kita menyesal. Oh, seandainya saya dulu begini, seandainya saya dulu begitu. Mungkin mama tidak akan begini, mungkin si adik tidak akan begini. Aduh, saya menyesal, saya menyesal. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita setiap anak-anak Tuhan. Karena mungkin di balik cerita daripada setiap kita punya pengalaman-pengalaman yang mungkin mengecewakan, pengalaman-pengalaman buruk, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan karakter. Kemarahan itu dikeluarkan gitu ya, terutama antara kakak adik atau ke orang tua. Ya, beberapa waktu yang lalu tiba-tiba ada seorang ibu yang hanya punya satu anak, tiba-tiba datang dengan kekecewaannya bahwa satu anaknya ini mengecewakan dia, sudah berkata kasar, padahal dia sayang banget, semua dibela-belain, dia cari uang hanya untuk anaknya, tetapi sekarang anaknya malah mengecewakan dia, bahkan anaknya malu punya ibu, orang tua seperti itu. Saudara, akhir-akhir ini kita dapati bahwa kekecewaan terjadi di mana-mana. Itu sebabnya firman Tuhan yang selalu kita dengar setiap hari, ini jangan hanya masuk, jangan hanya kita dengarkan saja, tetapi kita praktekkan. Mungkin keadaannya seperti tidak adil gitu ya. Kita terus yang dengar, kita terus yang dengar. Terus gimana yang orang lain yang tidak dengar gitu? Berarti di sini ada andil di mana kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pendamai, untuk menjadi perantara, untuk menjadi orang-orang yang mengadakan rekonsiliasi terhadap orang-orang yang bermasalah, terutama keluarga. Kalau kita yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mendengarkan ini setiap hari, itu pertanda kitalah yang dipercayakan. Itu pertanda bahwa kitalah yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi pendamai bagi banyak orang. Sepertinya sulit, tapi setiap hari kita dilatih oleh Tuhan untuk mengadakan damai dimanapun kita berada. Ya Bapak Ibu, sebagai warga kerajaan Allah, itu udah menjadi tugas dan kemampuan untuk menyatakan damai bagi semua orang, khususnya di tengah keluarga. Itu tugas kita sebagai warga kerajaan Allah. Di mana-mana keluarga kita pasti ada masalah. Nggak mungkin keluarga kita begitu sempurna. Keluarga kita begitu tidak ada masalahnya. Sehingga kita bisa menjadi contoh teladan yang begitu sempurna buat banyak orang. Nggak ada. Pasti ada sesuatu yang harus kita bereskan. Di tengah keadaan dunia yang semakin carut-marut, pasti ada keluarga kita yang akhirnya tergerus dengan lingkungannya, terkena lingkungan yang tidak baik, terkena dengan masalah, belum yang kita dengar anak-anak milenial zaman sekarang itu bapernya minta ampun gitu ya, gampang banget, sangat terlihat sangat ada perbedaannya gitu dengan orang-orang yang generasi sebelumnya dan anak-anak yang generasi sekarang. Itu kalau kita bekerja sama dengan mereka, kita bisa lihat anak-anak ini nggak bisa sekali dikerasin, langsung baper, langsung marah. Dan di dunia bisnis, saya dapati bahwa anak-anak milenial ini tidak mampu bertahan di dalam pekerjaannya itu 3 tahun lebih. Ya, 1-2 tahun mereka keluar. 1-2 tahun keluar. Karena apa? Baper, merasa perlu healing, merasa perlu sesuatu yang menyegarkan, yang memulihkan, kena mental lah segala macam. Jadi mereka merasa bergesekan dengan orang-orang itu ntar kena mental lah, jadi perlu healing. Jadi untuk kita melihat dunia kita menjadi sempurna itu sangat jauh gitu, sangat jauh. Terutama bagi orang tua yang hari-hari ini punya anak remaja gitu ya, punya anak yang ada di generasi sekarang, itu nggak gampang
sebagai orang tua untuk mendidik. Tetapi puji Tuhan kita ada Tuhan yang memberikan kita pengetahuan lebih bagaimana caranya supaya kita dapat terus eh, menjalankan perintahnya dan melakukan firman Tuhan. Ya, ayat ini yang tadi kita baca, Yakobus 3 ayat 18 ini, Yakobus tuh menjelaskan perbedaan antara hikmat dunia dan hikmat ilahi. Tentunya Bapak Ibu, hikmat dunia dan hikmat ilahi tentunya tidak ada bandingannya. Kalau kita punya hikmat ilahi, kita akan menjadi orang yang tulus, akan menjadi orang yang rendah hati, akan menjadi orang yang penuh belas kasihan. Tetapi beda dengan hikmat daripada dunia ini. Kita akan menjadi egois, kita akan membela diri mati-matian. Saya yang benar, saya yang paling benar. Saya sebagai orang tua, saya punya pengalaman lebih. Kamu anak-anak apa sih? Gitu ya. Jadi kita seperti ada perbedaan. Dan anak-anak pun melihat juga begitu. Orang tua ini ya, cuma tahu pengalaman-pengalaman zaman sekarang, generasi sekarang beda. Generasi sekarang itu udah banyak pengetahuannya, semua bisa didapat di link di media dan dimanapun gitu ya. Jadi bentrok terjadi antara orang tua dan anak itu sering kali terjadi. Adik kakak pun sering kali terjadi. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan punya hikmat daripada Tuhan, kita jadi orang yang tulus, penuh belas kasihan, ya ego kita udah nggak ada lagi. Ketika kita melihat anak seperti itu yang sok taunya minta ampun ya, seakan-akan dia yang paling pintar, kita yang punya pengalaman nggak ada apa-apanya. Tapi kalau ada Tuhan di dalam keluarga kita, kitalah sebagai contoh. Mungkin orang tua kita punya ego, aduh kamu nggak tahu apa-apa nak, dunia ini itu terlalu kejam. Kita orang tua udah pernah lewatin ini segala macam, kamu tahu apa gitu ya. Jadi kalau kita punya Tuhan, kita akan memandangnya berbeda. Kita akan melihat anak kita penuh dengan ketulusan, penuh belas kasihan. Kita udah nggak main lagi dengan ego kita, tetapi kita menjadi orang yang membawa damai. Waktu kita menjadi orang tua yang membawa damai, tentunya anak akan lihat reaksi kita sebagai orang tua. Orang tua gue enak diajak ngobrol, orang tua gue bisa jadi sahabat, bisa jadi orang tua, bisa jadi apapun gitu ya, untuk melengkapi pertumbuhan anak tersebut. Tetapi kalau kita otoriter, kita terus menekankan kebenaran kita, anak pun akan lihat gitu ya. Mungkin dia tidak akan berani cerita dengan orang tua itu, atau melampiaskan kemarahan dan lain sebagainya karena takut. Tapi kita nggak tahu di belakang-belakang apa yang dia lakukan. Untuk melampiaskan kemarahan, kekecewaan karena merasa nggak didengar atau merasa nggak dipeduliin, selalu orang tuanya terus yang harus didengar. Sementara mereka tuh nggak ada suara di rumah gitu ya. Seandainya kita orang-orang yang bijaksana, yang penuh belas kasih, yang penuh dengan ketulusan, itu ketemu di tengah. Waktu orang tua penuh dengan damai, anak-anak melihat itu, ketemu di tengah, dikombinasikan, orang tua mengajarkan pengalaman, anak-anak memberikan pengetahuan mereka yang sekarang seperti ini loh Ma, seperti ini loh Pa. Orang tua juga dengan bijaksana berkata, oh dulu Mama, Papa dulu melewatinya seperti ini. Kamu hati-hatilah. Dengan berbicara dengan lembut aja itu udah menjadi perlindungan buat anak-anak kita. Anak-anak kita lebih leluasa ngobrol dengan kita, lebih percaya dengan kita daripada dengan orang-orang. Mungkin mereka dicemooh di luar sana, ya seperti yang saya bilang tadi, anak-anak zaman sekarang itu bapernya minta ampun gitu ya. Itu terlihat banget di dunia bisnis, pekerjaan. Kalau kita memperkerjakan anak-anak milenial, itu aduh makan hatinya minta ampun. Itu pemberontakannya wow, luar biasa gitu. Jadi enakan bekerja sama orang-orang yang di bawah itu daripada yang anak-anak sekarang karena penuh dengan kekecewaan dan kemarahan ya. Jadi ranah utama dalam keluarga ini adalah hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antar saudara. Ini yang harus kita tekankan Bapak Ibu. Jangan kita berkoar-koar dulu di luar, kita hebat di luar tapi di dalam kita
lupa bahwa ada anak-anak kita yang perlu kita perbaiki, atau kita perlu perbaiki kehidupan kita dengan orang tua kita. Ini adalah ranah utama dalam keluarga. Jangan sampai kita lupakan ini. Ada hal-hal mungkin yang belum kita bereskan. Kita bereskan. Jadilah pembawa-pembawa damai di keluarga kita. Next. Iya, jadi tidak ada konflik ya Bapak Ibu yang nggak bisa diselesaikan. Karena Kristus itu udah jadi jembatan untuk kita semua. Ya, rekonsiliasi yang kita butuhkan itu sudah terjadi di kayu salib. Jadi tidak ada kata tidak bisa. Kalau ada hal yang terlalu menyakitkan itu tidak akan bisa, jangan saudara bilang tidak akan bisa lagi dipulihkan. Bisa. Dan pasti Tuhan buka jalan buat setiap daripada kita yang mau. Ya Bapak Ibu. Baik, breakout room pagi hari ini ya. Ceritakan bagaimana pengalaman Bapak Ibu terhadap anak-anak atau terhadap orang tua. Apakah punya momen di mana ada rekonsiliasi antara anak-anak atau antara orang tua? Ya, pernahkah saudara, mama, papa, maafin aku karena aku dulu begini. Mungkin mengecewakan orang tua kita ya, nggak pernah ngajarin kita kebaikan atau apapun gitu ya. Tapi pernahkah kita melontarkan hal itu? Meminta maaf sama anak itu pun harus. Kalau kita punya salah sama anak kita itu pun harus. Ceritakan lawan Bapak Ibu di breakout rumahnya masing-masing, dan saya percaya kita semua pasti akan dipulihkan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjalankan kehidupan kami Tuhan dengan penuh kedamaian, anak-anak kami, orang tua kami, seluruh keluarga kami, keluarga besar kami Tuhan boleh dipersatukan dalam cinta kasih Engkau Tuhan, dan kami percaya ya Bapa, kami boleh menjadi contoh teladan, dapat membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan melalui kasih-Mu yang nyata, kedamaian-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau turut campur tangan kehidupan kami, biarlah kami memulai hidup kami ini bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.